Lalu dalam pasal 19 ayat 3 tertulis bahwa perpanjangan dan pembaruan HGB dapat diberikan sekaligus setelah 5 tahun HGB digunakan dan, atau dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Selain soal HGU dan HGB, kemudahan lain yang diberikan kepada investor adalah terkait biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB, termaktub dalam pasal 21 ayat 1, pemberian hak atas tanah, HET, berupa HGU, HGB, atau hak pakai di atas HPL dikenakan BPHTB dengan tarif 0% dari nilai perolehan untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya dalam pasal 21 ayat 3 tertulis bahwa pihak yang mendapatkan pengalihan HET sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dikenakan BPHTB dengan tarif 0% untuk jangka waktu tertentu. Kemudahan yang ketiga untuk investor IKN adalah pemberian persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi dikenakan biaya Rp0 untuk jangka waktu 20 tahun yang tertulis dalam pasal 11 ayat 3 dan 5. Selain untuk IKN, Cina juga berminat berinvestasi di Indonesia lewat dua sektor lain. Pertama adalah Pusat Teknologi Herbal Indonesia dan Tiongkok oleh Hainan Technology Transfer Center dengan nilai yang belum disebutkan. Kedua adalah Leoking Enviro Group dalam sektor industri. Pengelolaan biodiesel dengan Digital Smart Waste Management sebesar Rp4,3 triliun. Realisasi investasi akan terlaksana seiring dengan selesainya pembangunan infrastruktur dasar IKN secara bertahap. Pada tahap awal, realisasi investasi yang akan dilakukan adalah dalam bidang infrastruktur, lalu disusul pendidikan hingga kesehatan. Nanti kalau sudah masuk saya akan omongin, tapi yang jelas paralel, tambah Bahlil. Sementara secara keseluruhan, progres infrastruktur kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN telah mencapai 22%. Ini termasuk kawasan Istana Presiden, yang ditargetkan bisa digunakan untuk upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 mendatang. Sebelumnya, Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, OIKN, Agung Wicaksono memaparkan, ada 5 sektor infrastruktur yang bakal dibangun pada tahap ini. Secara rinci, untuk sektor hiburan dan olahraga, akan dibangun fasilitas olahraga seluas 34,5 hektar di kawasan 1B dan mixed use di 1A seluas 7,3 hektar. Lalu ada fasilitas kantor dengan 2 gedung perkantoran yang berlokasi di kawasan 1A seluas 17 hektar. Kemudian ada sektor kesehatan dengan 2 rumah sakit di kawasan 1B seluas 2,2 hektar dan di 1A seluas 1 hektar. Selanjutnya sektor pendidikan yakni sekolah di kawasan 1A seluas 1,2 hektar, serta fasilitas perhotelan dengan 2 hotel di kawasan 1A seluas 1,3 hektar. Kendati demikian, proses tanda tangan perikatan masih belum bisa dilakukan karena menunggu kesiapan tanah agar clean and clear. Itu, 9 investor sudah masuk, tinggal tanda tangan. Tapi nunggu tanah. Jadi kuncinya itu, jelas Agung dalam acara membedah peluang investasi di IKN, di Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023, Agung memaparkan, ada sejumlah proses yang harus dilalui dalam menyiapkan lahan, mulai dari pelepasan kawasan hutan, penetapan aset dalam penguasaan, ADP, hingga penerbitan hak pengelolaan lahan, HPL.